laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianingsih, NIM A1120119, kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video gambaran perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang terintegrasi, yaitu sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, dem, konsep, and topik baik dalam bentuk with single disciplines across several disciplines and within and across learners. Maksudnya adalah bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Seperti yang disampaikan oleh Mulyasa 2014-55 yang mengatakan bahwa ada 3 konsep tentang perkembangan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi, kedua, kurikulum 2013 sebagai suatu sistem, dan yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi. Maksud dari kurikulum sebagai suatu substansi adalah kegiatan pembelajaran yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum 2013 suatu sistem maksudnya yaitu sistem dari sekolah, pendidik, bahkan masyarakat. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu untuk mendalami dan mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum tersebut. Tujuan pembelajaran berbasis kompetensi dalam kurikulum 2013 atau K13 sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan kehidupan. Kedua, memberikan pengalaman. Yang ketiga, memberikan fasilitas. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran. Maksud dari memperkenalkan kehidupan ialah memperkenalkan kehidupan kepada siswa sesuai dengan penerapan konsep learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together yang diterapkan pada pembelajaran abad 21. Dan yang kedua, maksud dari memberikan pengalaman yaitu pentingnya belajar dalam kehidupan untuk menyusun dan mengelola kehidupan secara sistematis. Dan yang ketiga, memberikan fasilitas maksudnya itu untuk belajar facility of learning kepada siswa. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran maksudnya itu untuk membangun kompetensi siswa. Secara umum, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, pengertiannya yang lebih jelas atau detail, Merdeka Belajar adalah langkah transformasi pendidikan yang disebutkan sebagai arah kebijakan dan strategi yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tertuang dalam rencana strategis. Karakteristik utama dalam kurikulum ini atau kurikulum Merdeka adalah yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, kedua, fokus pada materi esensial, dan yang ketiga,
fleksibilitas bagi guru. Maksud dari pembelajaran berbasis proyek adalah untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang terakhir, fleksibilitas bagi guru, yaitu untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. 3 tahapan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, asesmen diagnosis. Yang kedua, perencanaan, dan yang ketiga, pembelajaran. Asesmen diagnosis adalah guru melakukan asesmen awal untuk mengenai potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran pada murid. Dan yang kedua, perencanaan, yaitu guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnosis serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah video ini. Semoga bisa memberi manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.